Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu tentang makanan sehat. Yuk, semua pasti suka makan kan? Nah, selanjutnya simak video pembelajaran hari ini. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Yang pertama, makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Selanjutnya ada buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Yang keempat adalah sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Yang kelima adalah susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Nah, anak-anak, itulah yang disebut makanan 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang kita lihat gambar berikut ini. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Makanan mengandung karbohidrat banyak terdapat pada makanan pokok seperti tadi sudah disebutkan, ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Sekarang kita lihat makanan yang mengandung protein. Protein terdiri atas 2 jenis, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Nah, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Vitamin ada vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Anak-anak bisa melihat apa saja buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung vitamin tersebut. Sekarang kita mengamati makanan yang mengandung mineral. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Anak-anak, kita amati gambar. Nah, berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Sedangkan beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tulis juga alasan pada tempat yang tersedia. Sekarang gambar yang pertama, gambar buah-buahan. Nah, tandanya centang. Karena apa?
Buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Sedangkan gambar kedua, kita silang. Karena apa? Permen sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika kita makan setiap hari. Nah, permen juga bisa merusak gigi yang membuat gigi kita kropos dan sakit gigi. Gambar selanjutnya adalah es krim. Ayo, semuanya pasti suka es krim. Tapi kita lihat ada tanda silang. Es krim sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi juga tidak baik untuk kesehatan kita jika kita makan setiap hari. Selanjutnya coklat, juga ada tanda silang. Kita semua pasti suka coklat, tapi sebaiknya sesekali dimakan karena kandungan gula yang tinggi juga tidak baik untuk dimakan setiap hari. Selanjutnya gambar susu. Sebaiknya susu diminum setiap hari karena mengandung vitamin dan protein yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Maka gambar susu diberi tanda centang. Selanjutnya lauk pauk. Nah, kita juga diberi tanda centang. Karena apa? Lauk pauk dan daging sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung protein yang dibutuhkan tubuh kita. Anak-anak, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Selanjutnya anak-anak, mari kita belajar matematika, yaitu penjumlahan dalam soal cerita. Kita akan belajar penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Jadi soal cerita tersebut akan kita selesaikan. Caranya, perhatikan penjelasan berikut. Pada musim panen dihasilkan dua keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 185 buah jambu. Nah, berapa jumlah buah jambu dalam dua keranjang tersebut? Anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita, kita yang pertama adalah cari yang ditanyakan apa. Nah, kita bisa melihat dari kata berapa jumlah, berarti ini dijumlahkan. Kalau di bawahnya ada kata jutanya, berarti yang ditanyakan apa? Jumlah buah jambu dalam keranjang. Ini jumlah buah jambu dalam dua keranjang. Kata berapa tidak perlu ditulis karena ini sudah mengandung pertanyaan. Terus kalimat matematika atau KM itu apa Pak? Nah, kalimat matematika ada angka-angka yang ada di sini. Sekarang kita lihat keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu. Keranjang kedua 1.850 buah jambu. Nah,
Ketika kita melihat berapa jumlah di sini, berarti ini ditambah. Nah, hasilnya berapa anak kita lihat? Hasilnya 3.600. Di sini masih ada satu langkah lagi, yaitu jadi. Jadi ditulis dengan jadi jumlah. Buah jambu dalam buah keranjang ada 3.600 buah. Nah, kata buah harus ditulis karena itu merupakan satuan. Demikian tadi anak-anak penjelasan untuk penyelesaian soal cerita. Semoga kalian paham, dan jika masih ada kesulitan silakan bertanya.